Nona muda, ada info soal Lin Beishuan. Dia di mana? Jiangcheng. Siapkan pesawat pergi ke Jiangcheng sekarang. Siap. Apa, cerai? Setiap hari malas-malasan makan gratis terus. Menantu tak berguna ini juga tuli. Sudah 5 tahun, Cing-Cing. Entah dosa apa di kehidupan lalu. Kok suka sama sampah kayak kamu? Biar kamu tinggal di rumah kami. Mana aku malas. Penyakit aku yang rawat terus. Lelaki paling tak guna, hanya lembut tanpa prestasi. Kamu cuma menantu numpang. Berani bantah aku? Kamu... Ayah. Kenapa? Bawa si sakit ini keluar dari keluarga Shen. Mulai sekarang, kalian berdua tak ada urusan dengan keluarga Shen kami. Dia cucumu. Kau bilang dia si lemah, Shenqing. Aku tak percaya dia akan ceraikan aku. Panggil dia keluar sekarang. Mana Shenqing? Aku tak percaya dia akan ceraikan aku. Panggil dia keluar sekarang. Kenapa tidak bisa? Aku suruh pengacara buat surat cerai. Lin Beishuan, lepaskan saja. Aku sangat lelah. Kau lelah? Anak kita masih sakit. Ada apa? Tunggu dia sembuh dulu baru bicara. Dia memang lemah. Mati saja lebih baik. Kau cuma mau menunda dan tak mau pergi. Bu, jangan bilang begitu. Yiyi tetap anakku. Tapi kau Lin Beishuan, cepat tanda tangani surat cerai itu. Jangan ganggu urusanku 3 hari lagi. Ayah. Yi, jangan menangis. Tidak apa-apa. Lihat Yi sampai segitunya menangis. Lihat apa? Cepat tanda tangani surat cerai ini. Bawa anak sakitmu itu. Pergi sana mati saja kalau mau. Aku tanda tangan. Bawa uang ini untuk obati Yiyi. Aku tak butuh uang kotormu. 5 tahun ini, anggap saja aku kasih makan anjing. Yi, jangan menangis. Kita pergi. Kita main yuk. Bagaimana cucuku? Tak apa-apa, ayah. Penyakit lamanya kambuh lagi. Seseorang. Ya. Pelan-pelan. Tenang, aku akan buat keluarga Shen lenyap. Tak perlu, ayah. Bagaimanapun juga, Shenqing tetap ibu Yi. Anaknya sendiri, darah daging sendiri pun tak peduli. Dia tak layak jadi ibu Yi. Ayah besok ikut acara tahunan Jiangcheng, kan? Kamar dagang Jiangcheng? Ya, Itu cuma subbagian kecil kita. Biasanya aku nggak ikut. Kenapa tanya ini? nggak apa-apa. Kalau ayah nggak ikut, boleh aku jadi host? Boleh, kamu juga perlu terlibat di bisnis keluarga. Sampaikan perintahku. Umumkan ke semua pihak kamar dagang. Siap. Shenqing, hari ini kamu cuek padaku. Besok kamu nggak akan sanggup mendekatiku. Tunggu saja. Tentang hal sebelumnya, Lin Beishuan, kenapa kamu di sini? Kita sudah cerai. Kalau kamu terus ganggu aku, awas, aku lapor polisi. Jadi hal besar yang kamu maksud adalah jadi simpanan orang? ternyata kamu mantan suami Cing-Cing yang tak berguna itu masih berani ganggu Cing-Cing. Mau ku telepon orang buat patahin kakimu. Ternyata kamu suka barang bekas. Kupikir cuma orang bodoh kayak aku yang bisa ketipu. Lin Beishuan, kamu dibuang oleh Shenqing. Jangan kira ngomong begitu. Bisa bikin aku lirik kamu. Kamu salah besar. Jangan kira pakai baju rapi sudah jadi elit. Ini pesta elit, tahu? Bukan tempatmu buat ribut. Sini usir sampah ini. Tuan Muda Zuang, apa kamu jadi minder di depan mantan suami gagal sepertiku? Tak percaya diri? Tak berani main? Aku memang tak berani. Aku mau lihat kamu main gimana. Pernah makan kaviar? Pernah minum Lafite Alpan 2? Dengar ya. Keputusan terbaik Shenqing seumur hidupnya adalah cerai darimu. Asal kamu senang. Tapi orang seperti dia, mungkin suatu saat di kepala kamu akan tumbuh padang rumput hijau lebat. Broly, lihat dia fitnah aku. Cepat bantu aku ajari dia. Aku mau dia berlutut minta ampun. Cing-Cing, aku percaya. Orang tak guna kayak dia. Bahkan nggak layak bawain sepatumu. Kalian berdua memang sama-sama bodoh. Benar-benar pasangan serasi. Tuan Zuang, itu siapa? Berani bicara begitu padamu? Dia nggak takut hilang dari Jiangcheng? Tuan Juang tak perlu buang waktu sama dia. Biar aku usir dia. Aduh, lepaskan. Cepat lepaskan aku.
Dasar pecundang, jaga harga dirimu. Nanti diseret keluar, bakal memalukan banget. Begini, aku kasih satu kesempatan. Ayo berlutut, jilat bersih sepatu cincing. Benar, jilat. Berlutut. Siapa berani? Kenapa dia datang? Hai, cantik. Pergi. Siapa wanita ini? Berani bicara seperti itu ke Tuan Juang. Pasti orang yang tak menonjol. Bahkan tak kenal Tuan Juang. Berani bicara begitu ke Tuan Juang. Mungkin dia tak tahu bakal lenyap. Beishuan. Siapa kamu? Bagaimana masuk? Hotel ini tak sembarang orang bisa masuk. Acara keluarga Liu Jinghai. Orang tak berkepentingan. Minggir! Ternyata wanita dari Jinghai. Pantas auranya besar. Berani tantang broli kita. Cantik banget. Datang ke kota kecil kita. Mau urus apa? Wanita dari Jinghai datang ke Jiangcheng. Cuma buat kejar si pecundang ini. Sepertinya wanita ini yang mendekati dia. Si pecundang ini ternyata bisa juga. Beishuan, kemana saja kau selama ini? Kau sembunyi dariku 5 tahun penuh. Mau sembunyi sampai kapan lagi? Lupakan saja. Kamu baik-baik saja? Menurutmu aku terlihat bermasalah? Kalau ada masalah itu mereka yang kena. Siapapun yang lawan kamu, akan aku buat bayar mahal. Oh ya, gimana kamu bisa ke sini? Aku bilang, di mana kamu, di situ aku. Kemanapun kamu pergi, aku pasti bisa temukan kamu. Wanita murahan kayak Lige? Kamu nggak pantas berkorban buat si pecundang itu. Gimana kalau kamu sama aku saja? Apapun yang kamu mau, akan kubelikan buatmu. Apa yang kuinginkan, kamu nggak sanggup. Nggak mungkin. Di Jiangcheng ini, nggak ada yang nggak bisa kubeli. Kalau aku nggak bisa beli, yang lain juga pasti nggak bisa. Apalagi si pecundang itu. Silakan coba saja. Lin Beishuan, waktu di rumahku, kamu nggak pernah kerja. Mau bandingkan apa sama Lige? Masih mau coba? Sombong banget, nggak tahu malu. Menurutku kalian pasti tak kenal Tuan Juang kami. Tuan Juang kami adalah anak orang terkaya di Jiangcheng. Putra Tuan Juang kamu si pecundang ini. Jangan bilang jutaan, ribuan pun tak bisa. Kurasa ratusan yuan pun kamu tak punya. Dengar nggak? Aku ini putra pengusaha nomor 1 Jiangcheng. Nanti ikut aku. Mau kemanapun aku bawa kamu. Orang kayak kamu, berdiri di depanku saja bikin jijik. Dasar perempuan sialan, diam kau. Tuan Juang suka kamu itu untungmu. Satpam, usir mereka. Jang belum sampai. Zhang Chang, bukankah itu nama bos kami? Bukan, kamu kira. Sebut nama bos kami. Aku bakal lepasin kamu, ngaco. Kamu pecundang begini. Kenal bos kami? Bos aku. Bodoh banget kamu. Kamu tahu siapa Pak Lin? Cepat minta maaf ke Pak Lin. Bos Zhang. Apa? Sekarang aku nggak bisa bicara ya? Bahkan aku ketemu, harus panggil Pak Lin. Kau itu siapa sih? Cepat pergi. Ya Pak Zhang. Maaf Pak Lin. Pak Lin, jangan perhatikan aku yang hina ini. Maaf, maaf. Kenapa kamu pukul dia? Jelas dua orang ini entah kenapa masuk ke acara bisnis kita. Pria ini, urus baik-baik. Untuk wanita ini, Maaf, saya tak bisa turuti. Mulai hari ini, Hotel Siberia kami tak menerima Anda lagi. Pak Zhang, maksud Anda apa? Anda tak tahu saya VIP di hotel ini? Anda tak kenal Tuan Juang kami? Dia anak orang terkaya di Jiangcheng. Berani bicara begitu padanya? Cepat berlutut dan minta maaf. Anda sudah menyinggung Tuan Lin. Mulai sekarang Anda bukan lagi VIP Hotel Siberia kami. Hotel Siberia kami akan blacklist Anda. Sudah kubilang, silakan coba. Jangan sombong di depanku. Kamu kira dengan wanita ini bisa pamer di depanku? Kamu pikir kamu hebat? Sekarang kamu yang nggak tahu diri. Yang tak pantas di sini itu kamu. Lin Beishuan, bagaimana kau bicara pada Broly? Kamu masih mau hidup di Jiangcheng? Dan kamu sungguh pikir aku butuh hotel jelek kalian? Akan kubuat kau berlutut minta maaf? Jang, patahkan kaki mereka. Seret keluar. Kenapa diam saja? Tak dengar perintah Tuan Lin? Kerjakan. Siapa berani sentuh anakku? Ayah, mereka ini sampah, tak hormati keluarga Zhuang.
Aku VIP di sini. Hanya karena sampah ini mereka mau usir aku? Anakku, dia itu siapa? Dia cuma pecundang tak berguna. Pak Zhang malah karena pecundang ini bilang aku tak diterima di sini. Pak Zhang, kata-kata anakku memang benar. Pak Zuang, semua ini karena anak Anda menuai akibat sendiri. Kau perlakukan anakku begini. Pernah pikir risikonya? Dia menyinggung Pak Lin, harus bayar harga. Pak Lin lagi, siapa dia sebenarnya? Di antara pengusaha Jiangcheng, belum pernah lihat dia. Pak Zuang, Pak Lin itu tamu VIP hotel kami. Tapi Tuan Muda Zuang selalu hina Pak Lin. Kami jelas tak menerima. Tamu VIP, gayanya saja rapi, sudah jadi tamu VIP. Benar, dia itu pecundang tak bisa apa-apa. Di rumah cuma bisa belanja dan masak. Orang seperti itu bisa jadi tamu VIP kalian? Siapa yang percaya? Kalian berdua tak tahu malu. Apa hakmu bicara soal Beishuan? Kamu bahkan tak sebanding dengan satu jarinya. Sampah sepertimu berani pukul aku? Li, cepat balaskan dendamku. Kenapa kamu pukul anakku? Apa dia salah bicara? Dia itu benar-benar tak berguna. Kenapa dia bisa muncul di kalangan elit Jiangcheng? Mungkin Pak Zhang salah orang. Dia kira dia tamu penting. Dan kamu, Nona, berani pukul anakku tanpa pikir panjang. Bukankah harus minta maaf? Minta maaf saja tak cukup. Hajar dia, harus berlutut dan jilati sepatuku. Siapa berani sentuh orangku akan kubuat dia bayar mahal. Bayar mahal? Mau jadi pahlawan? Lihat dulu kemampuanmu. Dia cuma pamer di sini. Li, cepat ajari mereka. Ayah, dia sudah memukul. Tak percaya di Jiangcheng besar ini. Masih ada kami, orang yang keluarga Zuang tak bisa lawan. Siapa berani sentuh Tuan Lin lewati aku dulu? Zhang Chang, kau mau pilih lawan keluarga Zuang? Siapa sentuh Tuan Lin? Berarti lawan kami Hotel Sibeir. Tamparan tadi anakmu yang cari sendiri. Jika tetap keras kepala, itu berarti lawan keluarga Liu Jinghai. Apa? Keluarga Liu Jinghai? Apa? Keluarga Liu Jinghai? Ayah, kau tahu keluarga Liu di Jinghai? Nona Liu, karena kau dari keluarga Liu. Aku bisa lepaskan kau, tapi orang ini harus dihukum. Kalau tidak, anak konglomerat Jiangcheng diusir begitu saja, mau taruh muka di mana? Kalau kau berani sentuh dia, kau melawan keluarga Liu Jinghai. Nona Liu, aku sudah cukup hormati keluargamu. Tapi keluarga Zuang kami di Jiangcheng juga kuat. Pukul anakku harus dihukum. Anakmu suka ganggu wanita rusak. Kalah debat langsung main tangan. Kenapa? Tak boleh orangku beri pelajaran. Sepertinya dia benar-benar parah. Anak muda, jangan kira dengan Zhang Chang dan Nona Liu dukung kamu, kamu bisa injak kepala aku. Sombong sekali. Dengar ya, di Jiangcheng ini, aku Zhuang Chouwei juga bukan orang lemah. Saya mau lihat sampah yang suka cari wanita rusak. Punya apa sih? Bapaknya juga bodoh. Kamu berani hina ayahku. Hari ini kau harus bayar atas kata-katamu. Siapa berani coba? Nona Liu, kau dengar sendiri. Apa yang dia bilang barusan? Bukan aku tak hormat Liu. Tapi dia terlalu sombong. Tadi juga sudah kubilang, siapa sentuh dia? Itu lawan keluarga Liu Jinghai. Oke, kali ini kami hormati Liu. Tapi kalau aku lihat lagi, aku takkan ampuni. Dan Hotel Sibeir ini, keluarga Zuang takkan pernah injak lagi. Hawan, dengar aku. Hari ini, aku pasti buat bocah itu bayar. Pastikan mereka tak bisa hidup di Jiangcheng. Bukan cuma mereka, juga si Zhang Chang itu. Dia berani permalukan kita di depan banyak orang. Bikin kita malu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Menurutmu, bagaimana Nona Liu dari Jinghai? Badan dia bagus. Kalau bisa buat Tuan Zuang, Bro Li, Cing Cing, aku cuma kepikiran rencana sempurna. Tuan Zuang rencana apa? Biar aku urus. Cari tahu alamat rumah Nona Liu itu. Lakukan sesuai aturan aku. Untuk bocah itu, si pecundang, besok aku suruh orang bawa dia ke sini. Biar dia ngaku dia pecundang. Lalu aku siksa dia pelan-pelan. Oke. Cepat pergi sekarang. Ayahku yang bilang padamu, kan?
Kalau bukan Om yang bilang, sampai kapan kamu mau hindari aku? Tak disangka kita bertemu lagi dengan cara seperti ini. Beishuan, kumohon jangan tinggalkan aku lagi, ya? Liu Yushi, kamu tak tahu apa yang kualami 5 tahun ini. Aku tahu kamu sudah menikah. Tapi kamu sudah cerai. Tentang Yi, kita pasti bisa akur. Liu Yushi, Beishuan, aku tak akan tinggalkanmu lagi. Kamu tahu, sejak kecil hatiku cuma untukmu. Nanti juga begitu, hanya kamu. Tenang, aku segera ke hotel. Kalian mau apa? Mau apa? Tebak saja. Kalian begini, tahu risikonya. Kuperingatkan, aku bakal lapor polisi. Lapor polisi? Kalau aku takut, aku takkan datang. cepat putar balik ke hotel. Aku peringatkan kalian, ini ilegal, tahu? Ikat dia, bro. Beishuan, Bro Nan. Hotel Dingsheng milik grup kan? Iya, Tuan Muda. Cek sekarang juga kamar Liu Yushi. Cepat. Siap, Tuan Muda. lepaskan aku. Diam saja. Jangan gerak. Lepas. Beishuan. Lepas. Lepaskan. Cek CCTV. Aku mau tahu siapa pelakunya. Berani sentuh orangku, pasti ku buat dia bayar. Lepas. Tuan Muda. Kamar Nona Liu sekitar 10. Oke. Cepat-cepat. Lepaskan aku. Mau apa kamu? Nona Liu, Lepas. hari ini kamu tak bisa kabur. Aku datang. Minggir. Siapa bisa selamatkan kamu? Lepaskan. Dengar ya, nanti aku kedua. Kalian shoot dulu. Berani sembunyi? Lepaskan dia. Beishuan. Ganggu urusanku. Astaga! Hiwen, Hiwen! Hiwen, Hiwen! Berani sentuh wanitaku. Dengar ya. Siapapun datang hari ini mati. Siapapun datang hari ini mati. Dasar pecundang. Berani pelakukan Tuan Juang begitu? Beishuan. Nanti aku urus kau. Tuan Juang, Anda baik-baik saja? Tak apa, ada aku, jangan takut. Mereka semua bukan tandinganku. Ku dengar ya. Hari ini kau akan tahu akibatnya. Berani pukulku, rasakan akibatnya. Dengan kemampuan kalian yang payah, berani macam-macam padaku, kalian ingin mati ya? Tahu siapa orang yang kubawa? Mereka jagoan top Jiangcheng. Sekarang berlutut. Merangkak lewat di bawah kakiku. Mungkin aku bisa maafkan kau. Suruh kau merangkak di bawah kakimu. Masih bisa buka kakimu sekarang? Dasar pecundang. Broly baik hati biarkan kau pergi. Awas nanti matimu tragis. Sangat baik hati. Kalau begitu aku juga akan bermurah hati. Kalian berdua lewatlah di bawah selangkanganku. Lalu saling tampar 30 kali. Baru aku maafkan kalian, gimana? Kenapa diam saja? Hajar dia. Kenapa diam saja? Hajar dia. Ayo, Hati-hati. Beishuan. Yushi. Beishuan. Tadi kamu sombong banget kan? Aku mau lihat kamu bisa sombong sampai kapan. Apa maumu sebenarnya? Apa mauku? Barusan aku bilang kalian bisa saling tampar 30 kali.
Atau aku tampar kalian 50 kali. Kamu pikir kamu siapa? Mau suruh kami saling tampar? Tak tampar juga tak apa. Sekarang kalian di tanganku. Oh ya, bukankah kau suka cari wanita rusak? Jadi harusnya kau suka babi dan anjing juga kan? Pasti tertarik ya kan? Begini saja, nanti kalian berdua aku kirim ke sana buat main gimana? Kumohon, aku tak tertarik itu. Mending tampar saja. Tampar saja lebih baik. Dasar tak berguna. Ternyata ada yang ngerti juga. Kamu gimana? Jangan terlalu sombong. Mau apa sebenarnya? Pergi. Orang bijak tahu diri. Beishuan, terima kasih. Kalau bukan karena kamu hari ini, aku tak tahu apa yang bakal terjadi. Sekarang kamu sudah aman kan? Beishuan, peluk aku ya. Beishuan, selama ini kamu tahu perasaanku. Kamu selalu jadi orang terpenting di hatiku. Aku cinta kamu. Beishuan, sudah bertahun-tahun. Kamu sama sekali tak punya rasa padaku. Kenapa? Kenapa kamu bisa menikah dengan wanita seperti Shen Qing, tapi bahkan tak mau sentuh aku? Itu karena aku mabuk. Dan sudah ada Yi. Aku juga bisa. Aku bisa nikah denganmu dan beri kamu anak. Jangan begini, kamu sudah capek. Biar aku pindahkan kamu ke kamar lain. Yushi, kamu cantik, baik, dan berani. Aku tak pantas untukmu. Tak berani mengecewakanmu. Serahkan pada waktu saja. Mungkin waktu bisa sembuhkan segalanya. Ayah, aku dipukuli orang. Siapa yang bikin kamu begini? Orang itu, sampah itu. Lin Beishuan. Iya, dia. Dia tak hormati keluarga kita sama sekali. Berani sakiti anakku. Aku pasti balas berkali lipat. Direktur, ini semua datanya. Dia kira dilindungi keluarga Liu. Aku tak berani sentuh dia, berani perlakukan anakku seperti ini. Aku akan buat dia menderita. Hubungi Xiong dari geng Hutu. Sore ini aku ke sana sendiri. Baik, Direktur. Kenapa kamu ke sini? Kenapa? Aku tak boleh jenguk kamu? Beishuan, kamu pasti tahu perasaanku padamu sejak kecil. Dulu aku bisa tunggu, sekarang pun aku bisa tunggu. Menurutku kamu sebaiknya pulang ke Jinghai dulu. Bukan, aku cuma takut Zhuang Xunli bakal ganggu kamu lagi. Ini tidak aman kan? Beishuan, aku pernah bilang di mana kamu, di situ aku juga. Tentang Zhuang Xunli, aku sudah suruh orang selidiki dia. Apa yang kamu selidiki tentang dia? Aku hentikan semua kerja sama dengan Zhuang. Mereka memperlakukanmu seperti itu. Aku pasti akan buat mereka bayar. Kenapa semua orang ini tiba-tiba tak mau kerja sama dengan kita? Apa yang salah sebenarnya? Panggil semua penanggung jawab kontrak ke sini. Direktur, kami curiga ada yang mengatur semua ini di balik layar. Siapa? Masih diselidiki. Yi, hari ini senang tidak? Senang? Ih, lain kali main lagi sama tante, mau tidak? Mau. Tak sangka kamu cocok main sama Yi. Tentu saja. Tenang saja. Yi. Beishuan, hati-hati. Bawa anaknya pergi dulu. Berhenti. Lepaskan. Beishuan, Yushi, cepat bawa anaknya pergi. cepat Yi. Yi. Beishuan, Yi kelihatan kurang sehat. Yi, sini. Ini untukmu.
Oh ya Yushi, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Untungnya Yi juga aman. Meski Yiyi aman, mereka tetap buat Yiyi kambuh. Mereka harus bayar harganya. Dalam 1 jam, aku mau tahu siapa orang parkiran itu. Siapa yang kirim mereka. Mereka benar-benar temukan sampah itu. Tentu saja, di Jiangcheng ini, siapapun berani ganggu keluarga Zhuang, pasti kubuat bayar mahal. Setelah ketemu dia, ikat dia untukku. Biar mereka tahu akibat menyinggungku. Tenang saja nak, berani ganggu keluarga Zhuang, pasti kupotong semua anggota tubuhnya. Siksa sampai mati. Siksa dia sampai mati. Apa? Dia kabur? Apa? Kabur? 4 orang yang siap masih bisa membiarkan satu pria lemah bawa istri anak lolos tanpa luka. Ayah, orang yang kau cari siapa? Semuanya orang jalanan. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Bahkan geng Hutu takut padanya. Jangan-jangan dia punya identitas lain? Aku benar-benar tak percaya ini kota yang besar begini tak ada yang bisa kalahkan dia. Ayah, ini tak bisa dibiarkan. Bawa 20-30 orang untukku. Aku mau temui dia. Aku tak percaya. Dia bisa kalahkan 20-30 orang sendirian. Sudah ditemukan? Tuan Muda, sudah pengusaha terkaya di Jiangcheng Zhuang Chouwei yang atur. Mengerti. Tuan Muda, rekaman CCTV. Akan saya kirim ke Anda. Oke, Sudah tahu siapa mereka? sudah Zhuang Chouwei. Apa? Ternyata dia? Kalau dia yang buat Yiyi sakit, aku akan buat dia bayar mahal. Ayah, aku mau bilang sesuatu. Beberapa hari lalu aku dapat proyek. Lusa langsung negosiasi detail. Kalau proyek ini berhasil, perusahaan langsung dapat 1 miliar. 1 miliar. Iya, ayah. Tak perlu bohong padamu. Serius, ayah. Dari cara bicara mereka, hampir pasti jadi... Anak baik. Pak Zhang, inilah alasan perusahaan kami paling unggul. Ini proposal yang saya buat. Silakan cek. Pak Zhuang masih muda dan berbakat. Proposal ini sudah saya dengar dengan seksama. Memang bagus. Soal kontrak, Baik, saya tanda tangan sekarang. santai saja, jangan buru-buru. Kita makan dulu. Ayo makan dulu. Pak Lin, sesuai perintah Anda, kontrak sudah ditandatangani. Bagus. Sunli, kali ini kamu bagus. Tak sangka kamu bisa dapat order 1 miliar. Ini juga berkat Anda. Selalu membimbing saya. Kali ini ayah tak lakukan apa-apa. Ayah cuma berharap kamu bisa lebih bantu untuk perusahaan ke depan. Ayah, tenang saja. Soal sampah itu tak urus sehari, aku tak tenang. Sudah cari orang, paling 1-2 hari ada kabar. Nanti pasti ku bikin dia kapok. Kulitnya akan ku preteli, akan ku hadapi pelan-pelan. Mainan dari Bibi Yushi suka tidak? Ya. Suka. Mama. Itu mantan suamimu yang nggak berguna, kan? Broly, aku bener-bener nggak mau ngakuin. Dia mantan suamiku. Dia nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Jauh banget bedanya. Ayah. Apa maksud kata-kata mama? Nggak apa-apa Yi, ayo pergi. Lin Beishuan, aku benar-benar senang cerai denganmu. Putra kita Lige, baru saja dapat kontrak 1 miliar. Kamu seumur hidup pasti belum pernah lihat uang sebanyak itu, kan? Shenqing, dengar ya, di hatiku, Yi jauh lebih berharga dari kontrak 1 miliar itu. Dia lebih berharga dari kontrak 1 miliar? Kamu jelas nggak tahu sebesar apa 1 miliar itu. Pandanganmu sempit sekali. Shenqing, dia itu darah dagingmu. Kamu ngomong gitu nggak takut melukai dia? Menyakiti dia? Kalau mau peduli, harusnya peduli anakku, kan? Orang tak berguna kayak kamu, dia nggak mungkin peduli kamu. Dengar ya, kalau dari awal aku tahu kamu ini nggak bisa apa-apa, aku nggak akan nikah sama kamu. Apalagi punya anak rugi kayak dia sama kamu. Kau memang tak berguna. Cuma numpang sama Nona Liu dari Jinghai, kan? Tak punya uang, tak punya kekuasaan. Selain nyawa murah, apa lagi yang kau punya? Jangan sampai nyawa murahan itu pun hilang. Shenqing, kau tak layak jadi ibu. Baik, aku memang tak layak. Mulai sekarang uang anak aku tak akan kasih sepeser pun. Cing-cing, tak punya uang tak apa. Biar aku kasih dia sedikit. Begini, kau sekarang sujud lalu merangkak di bawah kakiku. Aku kasih kau 30.000. Semakin sering kau merangkak, semakin banyak uangnya. Jangan sakiti ayahku. Yi, abaikan saja orang gila ini. Masih berani maki aku? Ini sudah jalan buat kau kaya. 30.000 ini cukup buat setahun gajimu. Harusnya kau berterima kasih. Siapa juga mau uang kotormu? Kau lupa ya, terakhir kali kau dipukul kenapa?
Cing Cing, ayo pergi. Tak perlu buang waktu sama dia. Shenqing tur keliling Juang. Pertunjukan seru masih menunggu. Apa? Tidak ada. Kalau tak ada, cari cara. Ini harus ditemukan. Sudah cari di seluruh pasar. Sudah habis. Cari cara apapun. Pakai cara apapun. Harus temukan buat saya. Iya, iya, iya. Ayah, gimana? Kontrak 1 miliar itu, bahan baku habis. Di semua pasar juga habis? Iya, habis. Kalau terus begini, kita harus bagaimana? Pakai bahan lama saja. Campur saja. Apa bisa begitu? Kalau tidak, kita rugi 10 miliar. Jual perusahaan pun tetap kurang. Grup Juang gimana? Ada kabar dari sana? Belum ada gerakan. Jangan-jangan ada masalah lain? Tuan Muda, mau saya kirim orang ke pasar buat awasi. Ke pasar awasi terus. Pergi saja. Baik, saya segera atur. Ayah, sudah jam 6, bagaimana? Ikuti rencana awal. Bagaimanapun juga, selesaikan pesanan ini untuk saya. Baik. Tuan Muda baru dapat info dari pasar. Sekarang grup Zuang lagi borong bahan baku. Tapi semua bahan baku di pasar sudah saya sapu bersih. Mereka tak dapat apa-apa. Bagus. Selanjutnya kita lihat bagaimana dia bisa serahkan produk tepat waktu sesuai kontrak. Sesuai rencana Anda, sepertinya mereka tetap tak bisa kirim tepat waktu. Terus awasi pasar. Siap. Oh ya, grup Juang belum bilang soal pengiriman tepat waktu. Belum ada kabar. Terus kirim orang awasi. Ada masalah langsung lapor saya. Siap. Ayah, ini sudah 3 hari berlalu. Belum ada kabar dari Pak Jang. Sepertinya tak ada masalah. Aku sudah bilang dari awal, jangan terlalu khawatir. Ketua. Ada apa? Kenapa buru-buru begini? Ada masalah besar. Orang dari Dinas Inspeksi Kota datang. Apa? Apa? Jangan-jangan mereka tahu? Situasinya buruk. Begini saja, biar aku yang hadapi mereka dulu. Cepat cari tahu untukku. Siapa yang melaporkan kita? Segera atur hubungan. Halo Pak Jang. Pak Zuang, kalian mengecewakan. Tak sangka kalian kirim anggur palsu. Ikuti prosedur kontrak. Nanti surat pengacara saya akan sampai ke Anda. Pak Jang. Jangan Pak Jang. Anda pasti salah paham Pak Jang. P. Presdir. Sekarang harus bagaimana? Apa maksudnya? Cepat cari solusi? Kenapa masih bengong? Cepat cari orang. Iya. Tuan Muda, Tuan Muda. Zuang Chowei sudah dibawa pergi. Sekarang tinggal lihat dia. Bagaimana ganti rugi 10 miliar itu. Meski dia jual semua aset, mungkin tetap tak cukup. Tunggu saja saat dia jual murah, kita ambil. Baik. Kirimkan 2 video sebelumnya tentang Juang Chowei jebak saya ke polisi. Baik, saya urus sekarang. Pak Li, saya Zuang Shunli dari grup Zuang. Pak Liu, saya Juang Shunli, anak Juang Chowei. Pak Zuang. Ada masalah besar. Ada yang menuduh Direktur Utama membunuh dengan sengaja. Apa? Ulangi. Saya bilang ada yang menuduh Direktur Utama membunuh dengan sengaja. Pak Zuang. Pak Zuang, Anda baik-baik saja? Hari ini saya kumpulkan kalian semua. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Kita harus ganti rugi 10 miliar ke Pak Jang. Tapi kita tak punya uang sebanyak itu. Dan kasih uang. Banyak penjual juga sedang refund. Ada solusi bagus nggak? Kita benar-benar tak sanggup bayar kompensasi sebesar itu. Saham perusahaan juga sudah anjlok. Sudah tak ada jalan lagi. Saya mau jual semua saham saya. Dapat berapa jual saja? Jual saham? Itu sama saja bilang ke mereka. Kita sudah tak mampu. Kamu pikirkan perusahaan nggak? Apa Pak Juang masih yakin kita bisa bangkit? Setahu saya, bukan cuma soal keamanan wine. Direktur juga diduga membunuh orang. Apa? Membunuh? Sudah begini, masih yakin perusahaan bisa jalan?
Kita ke sini mau tahu solusi dari kamu. Kalau nggak ada, mending kita jual saham. Bener kan semua? Benar. Ayo kita pergi. Jangan kembali kalau sudah pergi. Aku tidak percaya ini. Tak ada ruang negosiasi. Bos Juang, sebenarnya para pemegang saham juga. Mereka kejam. Jangan salahkan aku kalau aku juga keras. Sebelum mereka sadar, jual semua saham dengan harga tinggi. Sebarkan kabar ini. Bilang perusahaan kita bangkrut. Aku ingin saham mereka jadi tidak berharga. Baik. Keluar! Semuanya keluar! Aku tak mau satu pun di sini. Pergi semua! Bos Jang, mari kita urus serah terima. Bos Lin, grup Juang sudah diakuisisi. Pengadilan memutuskan Zhuang Chouwei didakwa pembunuhan berencana dan pelanggaran makanan. Akibatnya sangat fatal. Dihukum penjara seumur hidup. Seluruh aset grup Zhuang disita. Lin Beishuan, kalau bukan karena kamu, ayahku takkan masuk penjara karena pembunuhan. Tunggu saja kamu. Kau pasti bayar darah dengan darah. Bukan dia itu sampah yang tak bisa apa-apa? Benar-benar sial ketemu lagi? Restoran mewah begini bukan tempat kalian. Apa maksudmu? Yushi, tak usah bicara dengan orang tak sopan. Kita lanjut saja. Siapa yang kau bilang tak sopan? Lin Beishuan, berani bilang ibuku tak sopan. Kau pria atau bukan? Shenqing, cewek matre kayak kamu tak layak di depan Beishuan, sombong-sombong. Kamu siapa sih? Ku beritahu ya. Tunggu sebentar, pacar Cincin kami akan datang. Lihat kau masih bisa bicara begitu. Zhou Xunli, setahuku, Tuan Juang sekarang hidup dari mengemis. Kalian tak bisa harap padanya. Tentu bukan si Juang. Nanti saat kalian lihat dia, jangan sampai kencing celana ya. Ganti lagi? Kamu memang tak pilih-pilih ya? Itu masih lebih baik dari kamu. Dia cuma sampah yang ditinggalkan olehku, Shenqing. Tak berguna. Cincin, aku sudah bilang padamu. Suruh kau putus dari sampah itu lebih awal. Lihatlah. Sekarang kau putus dengannya, kamu dapat Wang Xiao kan? Aku kasihan pada Wang Xiao yang kamu sebut-sebut itu. Benar-benar menyedihkan. Dapat wanita rusak sepertimu dan nenek sihir tua sepertimu. Kamu, si sampah yang tak punya apa-apa, pantas berteriak di sini. Ku dengar ya, Wang Xiao itu dari Jinghai. Mana bisa kamu sampah bandingkan dengannya? Beishuan, jangan bicara sama orang macam ini. Buang-buang waktu saja. Kita makan saja. Oke. Lin Beishuan, jangan pikir hanya karena bisa makan di sini, kamu jadi orang penting. Cing, lihat si sampah ini. Mungkin dia belum pernah makan makanan di sini. Jangan bicara yang lain. Tahu apa itu kaviar? Dia mungkin bahkan tak tahu apa itu kaviar. Dia mungkin benar-benar tak tahu. Sudah cukup bicara? Kalau sudah, jangan ganggu di sini. Jangan ganggu aku dan Beishuan makan, karena kalian berdua menjijikkan. Sepertinya aku benar soal dia. Makanya kamu marah bela dia, kan? Ya, memang begitu. Kaviar itu bukan buat orang seperti dia. Mana mampu dia beli kalau mau. Selain kaviar, apa lagi yang dia tahu? Yushi, jangan bicara sama orang sempit begini. Kita makan saja sendiri. Siapa yang kamu sebut katak dalam sumur? Menantu baikku, akhirnya kamu datang. Kamu harus bantu aku balas dendam ini. Aku kenalkan pacarku ke kalian. Ini Wang Chengming, anak Wang Grup Jinghai. Benar juga, kuil kecil, anginnya besar, kolam dangkal, kura-kura banyak. Liu Yushi aku mau lihat juga. Kalian punya hak apa? Bilang pacarku katak dalam sumur? Yushi, kamu kenal dia? Tentu saja kenal. Dia lengket kayak permen karet. Waktu di Jinghai, aku malas urus dia. Tak sangka dia ke Jiangcheng juga. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu, kita nggak usah makan, ayo pergi. Tunggu. Waktu Liu Yushi di Jinghai, kamu sudah tak tahu diri. Aku tak mau ribut sama kamu. Sekarang di depan aku, kalian ganggu pacarku. Ini jelas tak bisa dibiarkan. Beri aku penjelasan. Atau jangan harap ada yang bisa pergi. Lalu kamu mau apa? Wang Chengming, mereka yang mulai duluan. Kami cuma balas sedikit. Kamu mau apa? Jangan berlebihan. Tenang, hari ini tak akan kelewatan. Bagaimanapun, antara kita berdua, kamu tahu maksudku. Biar dia berlutut. Suruh dia sujud pada pacarku. Lalu selesai. Gimana? Wang Chengming, kamu keterlaluan. Ini Jiangcheng, bukan Jinghai. Tak bisa semaumu di sini.
Semaunya? Aku memang mau semaunya. Aku tak percaya di Jiangcheng sekecil ini aku bisa kalah begitu saja. Aku juga mau lihat apakah kapalmu cukup besar. Mau coba? Ayo coba saja. Inilah jawabanku untuk kalian. Kalau belum puas, silakan maju. Mau damai, mau ribut, terang-terangan atau diam-diam, ayo saja. Beishuan, aku agak khawatir. Hari ini kamu buat Wang Chengming sangat marah. Dia bukan orang sembarangan. Di Jinghai, aset dan pengaruh Wang Group lebih besar dari Liu Group kita. Aku pukul dia karena dia pantas. Soal Wang Group itu, aku tak peduli sama sekali. Itu karena kamu tak tahu Wang Chengming dan Wang Group. Dengar aku, hati-hati saja. Sebaiknya kamu pergi sembunyi dulu. Dengan sifatnya, pasti dia akan lakukan segalanya buat balas kamu. Maaf, aku nggak sengaja dengar. Aku nggak tahan. Nona Liu, jangan khawatir soal Tuan Muda. Aku di sini kok. Lagi pula grup Lin juga ada. Kita nggak selemah itu. Bukan maksudku grup Lin lemah. Tapi aturan Wang. Lupakan, tetap hati-hati saja. Siapa yang harus hati-hati belum pasti. Ya, aku mengerti, Paman. Aku pasti selesaikan ini. Ada apa, Yushi? Seseorang sedang menyerang Liu. Mereka membabat habis di pasar saham. Juga diam-diam hubungi pemegang saham kita. Apa Wang yang lakukan ini? Jadi selama ini, sejak awal, target mereka memang Liu. Siapa lagi kalau bukan dia? Kali ini Wang sangat agresif. Sepertinya mereka sudah bulat tekad. Yushi, jangan panik dulu. Tunggu kita sampai kantor cabang Lin Group di Jiangcheng, kita bicara pelan-pelan. Yushi, apa yang terjadi? Keuangan grup Liu selalu sehat. Tapi tak tahu siapa terus beli saham anggota grup lain dengan harga tinggi. Kalau berhasil, aku bakal diusir. Beishuan, ini warisan dari ayahku. Tak boleh hancur di tanganku. Yushi, tenang saja. Selama aku di sini semua aman. Dana akuisisi dan penekanan harga sudah capai 5 miliar. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Setahuku, grup Lin belum tentu bisa kalahkan grup Wang. Urusan dana serahkan padaku ya. Tapi dana sebesar itu, apa tak merepotkanmu? Kamu bicara apa sih? Hubungan kita sudah sejauh ini. Kenapa masih bilang begitu? Beishuan, Lagi pula, aku Lin Beishuan takkan lakukan hal tanpa yakin. Siapkan 10 miliar untukku. Aku mau beli saham grup Liu. Lalu serahkan semuanya ke Nona Liu Yushi. Tunggu sebentar, Tuan Lin. Maaf, Tuan Lin. Keluarga Wang menawar 10 miliar. Dana mereka 2 kali lipat harga pasar. Danamu kurang. Tak bisa beli saham Liu. Berani beli dengan harga tinggi. Sepertinya mereka sangat termotivasi. tak apa Beishuan. Meski tanpa grup Liu, aku tetap bisa di rumah rawat kamu dan Yi dengan tenang. Tenang saja. Aku akan urus semuanya. Beishuan, aku sungguh tak mau kamu terlibat masalah besar ini. Aku ke Jiangcheng kali ini, awalnya cuma menggunakan project tender buat ketemu kamu. Tak sangka jadi begini. Bukan cuma tender gagal, kamu juga ikut kena imbas. Yushi! Kamu tidak apa-apa. Biar aku antar kamu istirahat dulu. Tuan Muda, wajahmu pucat. Ada masalah? Jelas ada orang menargetkan grup Liu milik Yushi. Tadi aku mau pakai dana grup Lin di Jiangcheng. Tapi ada kendala. Dananya mungkin kurang. Tuan Muda, maaf saya bicara terus terang. Sejak Anda ambil alih grup Lin, Anda sama sekali tak fokus di sini. Kalau Anda benar-benar paham grup Lin, Anda takkan pusing soal hal kecil ini. Bronan, ini saat genting. Anda masih jual mahal ke saya. Sebenarnya ada apa? Tuan Muda, grup Lin kita total aset di dalam negeri jika digabungkan. Tak lebih dari 1.000 miliar. Ini setara dengan grup Liu dan grup Wang. Tapi itu hanya bisnis biasa. Sebenarnya, grup Lin aset inti kita ada di luar negeri. Termasuk pelayaran, riset, tambang, dan lain. Total aset sudah lebih dari 10.000 triliun. Bukan cuma 10 miliar, Anda tarik 1.000 miliar pun, itu tetap kecil. Bagi Anda, itu bukan masalah. Ternyata begitu. Tuan Muda, Anda sama sekali tak paham grup Lin. Anda benar-benar tidak mengerti. Grup Lin kita laporan aset paling rahasia terkunci di brankas Anda. Luangkan waktu untuk baca dan pahami. Bisa, Tuan Muda? Saya akan baca baik-baik.
Ini jadi makin menarik. Saya tidak akan pakai aset luar negeri grup Lin dulu. Aset luar negeri akan saya diamkan dulu. Saya mainkan aset dalam negeri dulu. Oh ya, cari kepala cabang bank mitra grup Lin di Jiangcheng. Panggil kepala cabang bank itu ke sini. Saya ingin bicara dengannya. Ada hal yang mau saya bahas. Baik, akan saya atur dia untuk bertemu Anda. Halo Tuan Lin, saya Sucian, Kepala Cabang Bank Ninghai Jiangcheng. Senang bisa melayani Anda. Tak disangka Direktur Su masih muda. Maaf mengganggu. Maaf harus memanggil Anda buru-buru karena ada hal penting. Pak Lin bicara soal alokasi dana, kan? Ya, tadi di telepon saya juga sempat singgung. Saya butuh alokasikan sekitar 10 miliar yuan. Tapi grup Lin kami kalau alokasi di Jiangcheng mungkin agak sulit. Jadi saya akan kumpulkan dari seluruh negeri. Juga butuh bantuan Anda untuk urus alokasi dana. Sebenarnya alokasi 10 miliar bagi grup Lin bukan hal sulit. Setahu saya, grup Lin di Bank Ninghai kami punya hampir 10 miliar dana. Anda adalah nasabah VIP kami. Sesuai aturan bank, selain dana simpanan, grup Lin juga punya plafon kredit setara dana simpanan. Plafon kredit setinggi ini? Dengan skala grup Lin, punya limit sebesar itu bukan hal aneh. Hanya saja menggerakkan dana sebesar itu sekaligus prosesnya mungkin agak rumit. Lalu apa saja syaratnya? Kami perlu konfirmasi dulu ke bank atasan. Juga butuh tanda tangan dari kepala bank atasan dan harus tanggung jawab jaminan. Waktunya mungkin tak cukup. Begini saja, kumpulkan dana dari seluruh negeri saja. Kumpulkan dana nasional saja. Semua persyaratan sudah saya urus sendiri. Tinggal tunggu konfirmasi Anda. Pak Su, ini kurang pantas. Bagaimanapun juga, kita hampir tak kenal kan? Coba pikir baik-baik. Benar-benar tak ada hubungan? Coba pikir baik-baik. Benar-benar tak ada hubungan? Kamu itu... Kamu Su... Ternyata kamu lupa namaku juga. Sukian. Iya benar Sucian, namamu sudah di ujung lidahku. Tiba-tiba lupa saja. Iya benar, dulu juga begitu. Tuan muda, saya permisi dulu. Kenapa harus permisi? Memang salahku. Dulu aku bertengkar dengan ayahku. Lalu aku tinggal di rumah saudara di Jiangcheng. Sucian itu tetanggaku. Bukan cuma tetangga, juga teman sekolah, kakak adik kelas. Kita selalu pergi sekolah bareng. Kamu bilang anggap aku adik. Maaf, saya potong sebentar. Tuan muda, saya baru ingat sesuatu lagi. Ini penting sekali. Saya harus urus sekarang. Silakan lanjut bicara. Saat itu kamu sudah meninggalkan bekas di hatiku. Aku nyatakan cinta padamu, tapi kamu bilang mau anggap aku adik seumur hidup. Dulu kamu janji, kalau tak ada yang lebih suka kamu dari aku, kamu akan menikahiku. Lalu apa yang terjadi? Aku belum lulus, kamu sudah menghilang. Bukan, intinya saat itu kamu masih terlalu muda. Aku takut ini mempengaruhi kamu. Dan akhirnya aku juga menikah, kan? Tapi aku tetap menunggumu. Lagian kamu sudah menikah, terus kenapa? Bukankah kamu anggap aku adik? Jadi tak perlu kontak lagi? Kamu bahagia setelah menikah? Memang aku ada masalah. Tapi aku... Kak Beishuan, aku tahu kamu cerai dan bawa anak. Tapi aku tak masalah. Ayo kita mulai lagi, ya. Dulu kamu bilang status kita beda. Takut menghambatku. Sekarang kita setara, kan? Sekarang... Ini siapa? Sekarang... Ini siapa? Pak Lin, Anda cukup tanda tangan dokumen ini. Tinggal tanda tangan saja. Kalau butuh dana, hubungi saya kapan saja. Silakan kontak saya kapan saja. Saya pamit dulu. Beishuan, kalian saling kenal? Bisa dibilang teman lama. Dia presiden Bank Ninghai. Kali ini Bu Su datang khusus bantu kita atur dana. Masalah alokasi dana dibantu dia. Tapi meski urusan saham dan akuisisi selesai, kita tetap kurang dana buat ikut lelang besar di Jiangcheng. Kalau gagal lelang, aku tetap akan kehilangan jabatan CEO grup Liu. Jangan repotkan dia lagi. Beishuan, kalau aku kehilangan grup Liu, kamu masih mau terima aku? Kamu tak perlu khawatir. Lelang itu pasti lancar.
kamu takkan kehilangan grup Liu. Beishuan, jawab dulu pertanyaanku, boleh? Apakah aku CEO ada hubungannya dengan hubungan kita? Baik. Karena kamu bilang begitu, aku putuskan untuk coba. Aku akan bersamamu ikut konferensi tender. Apapun yang terjadi, aku takkan kalah. Itulah dirimu. Tenang, aku urus semuanya. Wang Shao, akhir-akhir ini kenapa? Apa kamu sudah tak cinta aku? Kamu jarang peduli aku. Jangan pikir aneh, sayang. Akhir-akhir ini aku cuma khawatir tentang akuisisi Liu oleh Jinghai. Akhir-akhir ini terlalu tenang. Aku merasa aneh. Perempuan itu bukan tandinganmu, Wang Shao. Jangan-jangan kamu masih punya perasaan lama padanya. Mau bersikap lunak ya? Apa? Masa sih? Oke, aku mengerti. Sekelompok pecundang. Ada apa, Tuan Wang? Semuanya kacau. Ada yang ikut campur. Benar-benar bodoh. Kesempatan yang jelas pun bisa hilang. Kenapa bisa begini? Grup Liu bukan tandingan Wang. Siapa yang ikut campur? Rencana akuisisi grup Liu sudah pasti berhasil. Tapi Bang Ninghai di Jiangcheng tiba-tiba ikut campur. Mereka gerakkan dana belasan miliar untuk bantu grup Liu. Latar belakang grup Liu sudah aku selidiki. Kenapa tiba-tiba terhubung Bang Ninghai? Jelas ada yang ganggu. Liu Yushi di Jiangcheng sepertinya cuma kenal si pecundang itu. Jangan-jangan Lin Beishuan si pecundang itu. Tak mungkin. Dia cuma pecundang murni. Masalah ini tak sesederhana itu. Tapi orang ini memang bermasalah. Lin Beishuan bermarga Lin Grup Lin. Jangan-jangan dia ada hubungan dengan Grup Lin. Tapi setauku meski Grup Lin, mereka tetap segan pada Grup Wang. Mereka cari masalah sendiri. Semua bermarga Lin itu sampah. Tak layak jadi lawan Anda, Tuan Wang. Tak masalah lagi. 3 hari lagi ada lelang di Jiangcheng. Saya akan datang sendiri. Saat itu, saya akan beri pelajaran pada mereka. Nona Liu menunggu siapa di sini. Kenapa belum masuk juga? Apa urusannya sama kamu? Liu Yushi katanya beberapa hari lalu Bang Ninghai bantu dana miliaran kalian. Keluarga Liu baru saja menstabilkan situasi. Tapi sekarang, keluarga Liu belum layak ikut tender ini. Bukan urusanmu. Kamu tunggu Lin Beishuan ya, putra Lin dari grup Lin. Dana miliaran waktu itu juga dia yang bantu kan. Tapi dari penyelidikan saya, Lin Beishuan dan Suqian di Root Bank Ninghai, teman masa kecil. Mereka baru reuni lagi. Dana bantuan kemarin itu jangan-jangan upah kamu temani dia? Wang Chengming, mulutmu memang jahat. Jelaskan maksudmu. Kurang jelas apa lagi? Kamu nggak sadar juga. Suqian lebih muda dari kamu. Laki-laki suka yang muda. Tapi kamu juga lumayan cantik. Kalau kamu mau usaha, setelah aku kuasai Liu Group, mungkin saja aku kasih posisi wakil direktur. Coba duduk di situ. Mimpi aja. Liu Yushi, sekarang kamu masih putri keluarga Liu. Masih jadi nona besar Liu. Setelah lelang hari ini, kamu bukan siapa-siapa lagi. Maaf, nomor yang Anda hubungi. Tidak menjawab. Apa dia masih bisa datang? Beishuan pasti datang hari ini. Dia sudah janji padaku. Meski datang, lalu kenapa? Kalian sudah minta tolong Bang Ninghai. Sekarang tinggal Lin Group, kan? Tapi menurut penyelidikanku, Lin Group bisa pindahkan dana, tapi tak lebih dari 10 miliar. Menurutmu, anak Lin itu bisa lawan Wang Group? Beishuan, Sedikit macet. Untung tiba tepat waktu. Mungkin ada yang kecewa. baru saja aku telepon kamu, tapi tak terhubung. Kupikir tadi, Janji padamu pasti kutepati. Meski sampai ke ujung dunia, aku pasti datang. Lalu apa gunanya? Kalian tetap tak bisa mengubah situasi kekalahan ini. Yakin kali ini di kompetisi Wanshang, Bang Ninghai kita jadi salah satu penyelenggara. Tunggu dan lihat saja. Selamat datang semuanya di kompetisi Wanshang kali ini. Saya penanggung jawab acara ini, Chen Xiaomeng. Terima kasih atas kedatangan kalian. Selamat datang semua. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kompetisi kali ini kami siapkan beberapa proyek kecil untuk dilelang. Dan satu proyek super besar sebagai puncaknya, namanya Wanxiang City. Kota baru yang dirancang Jiangcheng. Nilainya lebih dari 100 miliar. Dan acara lelang besar kali ini bekerja sama dengan Bang Ninghai dan diawasi oleh Bang Ninghai.
Berbeda dari lelang biasa yang mengutamakan harga murah, kali ini penawar tertinggi menang langsung jadi pemenang utama proyek bernilai ratusan miliar. Memang pantas disebut lelang besar. Benar-benar kaya dan berani. Andai aku dapat bagian, grupku pasti akan tumbuh 10 kali lipat. Proyek tender kecil, kita masih bisa coba. Tapi proyek besar triliunan, lebih baik lupakan saja. Itu jamuannya orang besar. Lin Beishuan, menurutku kalian lebih baik ikut proyek kecil saja. Dengan modal kalian, tak layak ikut tender. Proyek Wangxiang City utama, jangan mempermalukan diri. Benar, jangan kira punya Lin Group sudah jadi orang besar. Lin Group itu kecil. Di mata Wang Shao, sama sekali tak penting. Kalau mau tetap di sini, tutup mulutmu. Kalau mau tetap di sini, tutup mulutmu. Wang Shao, wanita ini selalu melawanmu. Hari ini harus beri dia pelajaran. Sucian, kamu yakin mau demi si Lin ini melawan grup Wang? Tak takut membahayakan seluruh Bank Ninghai? Lawan Beishuan. Berarti lawan kami seluruh Bank Ninghai. Wang Chengming, sebaiknya kau sadar diri. Ini wilayah utama Bank Ninghai. Sucian, sebaiknya pikir baik-baik. Baru bicara denganku. Meski Bank Ninghai, ditambah keluarga Liu dan Lin, belum tentu lawan keluarga Wang. Apakah lawan atau bukan harus diuji dulu. Siapa yang lebih kuat? Pikirkan matang-matang akibat menantangku. Demi seorang wanita, korbankan seluruh grup Lin, kau tak sanggup tanggung akibatnya. Tak perlu marah, Tuan Wang. Si Lin itu, meski hari ini punya sedikit modal, tetap bukan lawan Anda. Sampah tetap sampah. Kalau tidak, kenapa dulu aku pilih cerai darinya dan ikut Anda, Tuan Wang? Sayang benar juga. Ayo semuanya, saya kenalkan secara resmi. Wanita cantik di samping saya ini, pacar saya juga, mantan istri Silin ini. Dulu, karena dia terlalu lemah. Mana pacarku? Baru setelah itu aku pilih cerai dengannya. Benar kan, sayang? Benar, Tuan Wang. Dia cuma pecundang. Mana bisa dibandingkan dengan Anda? Terutama Semua hal dia tak bisa memuaskan. aku cerai dengannya karena terpaksa. Beishuan, maaf. Ini urusan pribadi aku dan dia. Tak sangka kamu ikut terseret. Maaf kamu jadi korban. Yushi, masalahmu masalahku juga. Selama aku ada, semua aman. Sekarang kita mulai resmi acara utama lelang bisnis ini. Lelang proyek Wangxiang City. Silakan semua tamu mulai menawar. Setiap kenaikan minimal 1 miliar. Tenglong bisnis tawar 2 miliar. Aku bukan untuk ikut lelang. Aku cuma pancing minat. Sekalian cari muka juga. Grup Hui Huang investasikan 5 miliar. Saya mau promosi sedikit. Grup Hui Huang kami sangat kuat. Kalau ada peluang kerjasama, harap utamakan kami. Kenapa semua orang cuma cari muka dan promosi? Kamar dagang Heilong ikut tender serius. Kami tawar 10 miliar. Kenapa para amatir juga ikut tender? Proyek Wangxiang City, grup Wang dari Jinghai, Wang Chengming tawar 15 miliar. Gawat. Kenapa? Saya cuma kumpulkan 7 miliar. Ditambah punyamu, total 10 miliar lebih. Masih jauh kalah dari dia. Grup Wang dan grup Liu selalu bersaing di Jinghai. Kalau mereka dapat proyek Wangxiang City, nanti grup Liu tak bisa saingi mereka lagi. Tenang, Wangxiang City pasti milik kita. Beishuan, terima kasih. Senang kamu di sini. 16 miliar. Tak tahu diri, 17 miliar. 18 miliar. 18 miliar, tahu itu artinya? Teriak saja 20 miliar. 25 miliar uang kecil begini. Tak perlu pelit kan? Langsung naikkan saja. Dari mana uang sebanyak itu? Tak percaya kamu punya segitu. Gabungan dana kamu dan Liu Yushi tak sampai 18 miliar. Saya minta verifikasi dana. Ya, kami minta verifikasi dana. Mana mungkin orang ini punya uang sebanyak itu? Beishuan, tender ini serius. Jika bohong, kita bisa kena hukum. Tuan Lin Beishuan, Anda tiba-tiba tawar 25 miliar. Sungguh mengejutkan. Jadi mohon kerja sama verifikasi dana. Saya punya tabungan di Bank Ninghai. Senilai 10 miliar. Kartu ini ada lebih dari 7 miliar. Beishuan, total semua ini baru 18 miliar lebih. Tenang saja. Tuan Lin Beishuan, bolehkah saya tanya apakah Anda punya dana ekstra? Saya juga bisa verifikasi dana. Kartu saya ada 21 miliar. Ini kartu uang asli. Jika tak ada masalah, bisa umumkan hasilnya? Baik, saya umumkan. Tunggu sebentar. Saya bersedia bantu Tuan Lin Beishuan. Saya tawarkan dana 8 miliar.
Terima kasih, Manajer Su. Dasar jalang, berani gagalkan rencanaku. Kamu cuma manajer Bank Ninghai, cuma pekerja rendahan. Dari mana kamu dapat 8 miliar? Memang aku tak punya uang sebanyak itu. Tapi aku Presiden Bank Ninghai. Aku punya hak pinjam 8 miliar. Bisa pinjamkan ke diri sendiri, kan? Bagaimana bisa begitu? Ya ampun, benar-benar situasi berbalik. Kupikir 21 miliar Wang Shao sudah cukup akhiri persaingan. Tak sangka masih berbalik. Presiden Su dari Bank Ninghai kali ini ambil risiko besar. Tapi jika dia menang taruhan ini, dia bisa melesat tinggi, langsung ke puncak. Ke depan di Jiangcheng sepertinya akan ada lagi keluarga besar yang naik daun. Wang Shao, Anda masih punya dana tambahan? Kalau tidak ada, gelar pemenang proyek Wangxiang City mungkin akan jadi milik Tuan Lin Beishuan. Kenapa bisa begini? Cepat, siapa bisa pinjamkan aku 6 miliar lagi? Aku, Wang Chengming, pasti akan balas budi nanti. Kalau kamu bisa pinjam, aku juga bisa. Semua. Aku dari grup Liu Jinghai. Aku Liu Yushi, putri utama. Aku tak butuh pinjamanmu. Asal kalian tak ikut campur hari ini, aku pasti beri imbalan besar nanti. Kurang ajar, aku perintahkan kalian, pinjamkan uang ke aku cepat. Siapa berani tak pinjamkan uang, kubunuh keluarganya. Cukup, Wang Chengming. Kau sudah gila. Liu Yushi, kau punya hak apa untuk menuduhku? Kita semua cari uang di sini. Kau langgar aturan. Putra sulung Wang dari Jinghai berani merampok di depan umum. Bahkan ancam bunuh keluarga. Menurutku dia gila. Keterlaluan. Bicara baik-baik. Mungkin aku masih mau pinjamkan. Dia jelas tak anggap kita. Nanti bisa balikin atau enggak, siapa tahu. Kalian semua brengsek, cepat pinjamkan uang ke aku. Tuan Wang, tolong jaga sikap. Wang Chengming, kenapa hidupmu jadi begini? Bagaimana kalau aku kasih sedekah 10 miliar? Liu Ling, serius? Kau benar-benar mau kasih aku 10 miliar? Tentu saja benar. Cuma 10 miliar kan. Gampang. Tapi 10 miliar ini ada syaratnya dari aku. Apapun syaratmu, aku setuju. Liu Ling, kau gila? Keluarga Wang dan keluarga kita selalu bermusuhan. Kau mau khianati keluarga, kerja sama dengan Wang? Katakan, apa syaratmu? Syaratku adalah kamu harus serahkan semua saham grup Liu sepenuhnya padaku. Setelah proyek Wangxiang City didapat, beri aku bonus sesuai bagaimana? Liu Ling, kau licik dan tak tahu malu. Oke, aku setuju. Aku setuju. Setelah kamu warisi grup Liu, baru kita mulai proyek Wangxiang City. Saat kerjasama, kamu serahkan Liu Yushi padaku. Biar jadi mainanku sendiri. Sip bro, deal. Liu Ling, cari mati kamu. Selama ada aku, Lin Beishuan, jangan harap kau bisa. Kamu siapa sih? Cuma semut kecil, berani melawan aku? Lin Beishuan, dengar ya. Dia Liu Gongzi dari keluarga Liu Jinghai, Liu Ling. Dia pewaris sah grup Liu. Brengsek. Aku tawar 30 miliar. Lin Beishuan, mau lihat gimana kamu tutupi selisih 5 miliar ini? Dan kalian semua, bajingan yang tak mau pinjami aku uang, aku ingat kalian. Lihat nanti aku balas kalian. Seru, sangat seru. Tak kusangka keluarga Liu ada pengkhianat. Sekarang situasi makin rumit. Kamar dagang Tenglong invest 20 miliar. Dukung Pak Lin. Bukan demi hal lain. Hanya demi harga diri. Grup Hui Huang invest 50 miliar. Mau berteman dengan Pak Lin. Kami Kamar Dagang Heilong takkan toleransi pelanggaran aturan main. Grup Jinghai juga tak kecuali. Kami Kamar Dagang Heilong siap invest 50 miliar untuk Pak Lin. Kalian brengsek. Liu Ling, cepat. Ambilkan 20 miliar lagi. Sialan, enyah kau. Kau kira uangku datang sendiri? Kau bikin semua marah? Masalah ini ulahmu sendiri. Selesaikan sendiri. Dengan bangga saya umumkan proyek Wangxiang City akan didanai 25 miliar oleh Pak Lin Beishuan. Berhasil menang tender. Hebat Beishuan, akhirnya kita dapatkan Wangxiang City. Sudah kubilang, kita pasti dapatkan Wangxiang City. Grup Liu kami pasti akan ingat kebaikan kalian. Terima kasih atas niat baik para bos. Tapi menurut saya ini sebuah kesalahpahaman menarik. Kartu saya masih ada 30 miliar. Karena 30 miliar tersembunyi ini, saya bisa lihat ketulusan para bos. Keluarga Liu Jinghai kami selalu tegas soal balas budi. Jadi bos yang tadi membantu akan jadi partner keluarga Liu Jinghai. Bersama kami berbagi proyek 30 miliar ini. Hari ini di sini kita saksikan bersama persaingan sengit. Khususnya Pak Lin, penerus grup Lin, menunjukkan kemampuannya. Tentu kami juga berterima kasih kepada semua tamu di sini, karena keberanian dan semangat kalian hari ini kita saksikan bersama pertunjukan luar biasa ini. Terima kasih semua. Beishuan, aku harus kembali ke Jinghai. Laporkan ini ke grup. Kita harus pisah sementara. Tunggu aku selesai, aku akan cari kamu, oke? Oke, aku suruh orang antar kamu pulang.
Hmm, Wang Xiao, anak itu masih butuh waktu buat datang. Gimana kalau kita nikmati dulu? Benar juga. Sukian juga cantik. Katanya dia dulu ratu kampus. Kita sudah buat masalah sekalian saja. Kalau nggak ambil, rugi. Wang Chengming, jangan macam-macam. Aku peringatkan kamu. Aku ini direktur Bank Ninghai. Terus kenapa? Kalau Liu Yuxi nggak pulang dulu ke Jinghai, aku juga bakal bawa dia ke sini. Di depan Lin Beixuan, biar puas-puasin sekalian. Kamu harus patuh, jangan lawan. Sekarang aku datang. Lepaskan aku, Wang Chengming. berhenti sekarang. Kenapa kamu di sini? Baru dibicarakan, langsung muncul. Kamu datang tepat waktu. Kalau sudah datang, main bareng aku sama Sucian. Rasanya pasti seru. Bayangin aja bikin aku semangat. Berani kamu. Coba saja, ikat dia. Lepaskan. Liu Yuxi, tahu artinya sok hebat? Tahu pepatah lawan batu pakai telur? Tak sangka malam ini ada bonus tak terduga. Ikat dia untukku. Malam ini aku nikmati dua sekaligus. Berani sentuh aku. Keluarga Liu takkan diam saja. Lepaskan aku. Malam ini aku akan pastikan semuanya terjadi. Lalu lamar ke keluargamu. Nanti aku mainin kamu tiap hari. Lepaskan. Ikat dia juga. Siap. Lepaskan aku. Liu Yuxi, akhirnya kau jatuh ke tanganku. Wang Chengming, kau cari mati. Beixuan, hati-hati. Berhenti. Wang Chengming, kau licik dan tak tahu malu. Lin Beixuan, dasar bocah. Kamu benar-benar dikelilingi wanita cantik. Semua cewek di sekitarmu luar biasa. Sucian, si cantik dingin. Pasti seru kalau main sama dia. Jangan harap. Aku hanya mau menikah dengan Beixuan. Kalau tidak, aku bunuh dia. Itu melanggar hukum. Kapan aku peduli soal hukum? Ayo lagi. Tunggu, jangan sakiti Beixuan. Aku bisa kasih uang padamu. Yang paling aku punya itu uang. Lalu apa syaratmu biar kau lepaskan dia? Apa? Kalian berdua buka baju dulu. Biar teman-temanku puas lihat. Tidak mungkin, mimpi saja. Mimpi. Jangan salahkan aku ya. Berhenti. Berhenti juga bisa. Kita lihat saja, kalian berdua serius atau tidak. Wang Chengming, aku takkan ampuni kamu. Wang Chengming, aku takkan maafkan kamu. Ayo, lakukan saja. Lepas atau tidak? Kalau tidak lepas, siap-siap urus jenazahnya. Aku lepas. Jangan lepas. Aku juga lepas. Jangan benar-benar lepas. Beixuan, maaf. Aku tak bisa biarkan kamu mati kesetrum. Beixuan, aku rela lepas demi kamu. Benar-benar pasangan mesra sialan. Lin Beixuan, kau berkali-kali mengacaukan urusanku. Ini balasan untukmu. Dua wanita murahan ini rela berkorban demi kamu. Kamu benar-benar beruntung, sialan. Tapi sebentar lagi aku yang beruntung. Aku mau mereka di depanmu melayaniku perlahan. Dengar ya, ini belum selesai. Lihat anak buahku itu. Mereka juga sudah tak sabar. Malam ini, aku akan buat dua wanita ini tak berdaya. Setelah malam ini, mereka akan jadi angkot paling terkenal di Jiangcheng. Lin Beixuan, lihat baik-baik bagaimana aku permainkan dua wanita cantik ini. Ambil, lepaskan mereka. Ya, Harumnya luar biasa. Sungguh wanita terbaik. Wang Chengming! Aku akan bunuh kau! Cepat tahan dia. jangan dekati aku. Jangan dekati aku. Jangan datang ke sini. Lin Beixuan, jangan dekati aku. Wang Chengming, berani sekali kamu. Berani-beraninya di depan mataku sentuh wanitaku. Aku tahu salahku. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji tidak akan ulangi lagi. Kesempatan? Sekarang minta kesempatan? Tadi kamu begitu sombong. Kemana perginya? Aku bisa kasih uang. Asal kau lepaskan aku. Aku janji tidak akan muncul lagi di depanmu. Sekarang baru sadar salah? Sudah tahu, sudah tahu. Sekarang baru mau minta maaf? Sudah tahu, sudah tahu. Terlambat. Lin Beixuan, aku akan berlutut padamu.
aku akan jilat sepatumu. Aku bahkan panggil kamu ayah. Anggap saja aku angin lalu, lepaskan aku tahu salah, aku tahu salah. Beishuan, aku takut. Maaf, Beishuan. Sebenarnya aku mau selamatkan Nona Su, tapi malah Aku gagal lindungi kalian. Mulai sekarang ikut aku. Takkan pernah berpisah. ya. Kenapa kalian belum pergi? Bukankah tadi kamu bilang ingin aku selalu ikut kamu, tak pernah pisah? Iya, atau kamu mau tarik kata-katamu? Bukan itu maksudku. Lalu maksudmu apa? Jelaskan dong. Kalau kalian berdua ikut, kurang cocok kan? Apa yang nggak cocok? Aku nggak masalah. Tapi aku ini... Keberatan ya? Tahan aja. Akhirnya kamu datang. Yushi, pas banget kamu datang. Kami akan mulai rapat dewan. Karena kalian berdua bersaing demi posisi pewaris, grup jadi kacau balau, terpecah belah, harus segera dibenahi. Anda benar. Memang harus dibenahi. Benar-benar kacau. Saya pun tak tahan lihatnya. Selama grup tak dibenahi, keuntungan takkan naik. Ini sangat mendesak. Paman sekalian, soal pembenahan nanti dulu. Yang paling penting sekarang, tentukan pewaris grup. Aku dan Liu Ling ada taruhan. Siapapun yang menang proyek utama di kompetisi Wanshang, dia yang akan jadi penerus grup Liu dan keluarga Liu. Kenapa kalian tak pernah sebut soal ini? Apa sesulit itu untuk dibicarakan? Jangan kurang ajar, bagaimana bicara pada paman-pamanmu? Apa maksudmu sulit diucapkan? Ini cuma soal waktu yang belum tepat. Sekarang grup sedang goyah. Yang utama sekarang stabilkan grup. Soal pewaris, nanti saja dibahas. Aku tidak setuju. Grup terpecah belah. Kalau mau bersatu, harus pilih satu pewaris. Baru bisa stabilkan semua. Benar kan? Saat perang, wakil hanya urus pasukannya. Tapi kalau tak ada komandan utama, yang bisa satukan semua, bisakah menang? Diam, Liu Yushi. Kamu tidak dengar grup bisa hancur. Soal pewaris nanti saja dibahas. Nanti saja dibahas. Kamu pinter banget ngatur rencana. Kalau hari ini kamu yang menang tender, kamu pasti sudah pamer hasilnya di sini. Sekarang aku paham. Kalian memang tak ada alasan untuk cegah aku jadi pewaris. Sengaja buang waktu ya? Ku dengar ya. Hari ini soal pewaris ini, kalian harus setuju, tak setuju pun harus terima. Kurang ajar! Cara bicaramu pada sesepuh grup. Cuma menang proyek kecil, sudah besar kepala. Kalau kamu begitu, kami tak akan serahkan grup padamu. Liu Yushi, kamu bikin semua marah. Aku menang taruhan, tapi kalian tetap tak mau aku jadi pewaris. Apa maksud kalian? Maksudnya? Maksudnya jelas. Kursi pewaris ini memang bukan untukmu, Liu Yushi. Bukan cuma itu. Kami juga mau copot jabatan presidenmu. Ini suara hati para sesepuh grup. Ini suara hati para pemegang saham. Saya tak bisa hentikan. Liu Ling benar. Saat kamu jadi CEO, grup berjalan buruk. Kerugiannya besar. Sebagai CEO, kamu harus tanggung jawab utama. Liu Yushi, kamu sudah tak cocok untuk posisi CEO ini lagi. Jadi ini rencana kalian. Kalian kompak mau jatuhkan aku. Taruhan sebelumnya juga dibatalkan. Meski Liu Ling pakai cara kotor, dia tetap tak bisa kalahkan aku. Kalian semua mau main curang ya? Liu Yushi, kamu tak cocok pimpin grup ini lagi. Tak bisa lanjut lagi. Aku minta kamu mundur. Aku tak setuju. Aku tak akan mundur sesuai keinginan kalian. Tak setuju pun percuma. Ini keputusan rapat dewan. Kamu harus ikut suara mayoritas. Benar, meski kamu punya sebagian saham dewan, tapi masih kalah jauh dibanding gabungan saham kami. Kontrol dewan harusnya di tangan kami. Apalagi kamu wanita, nanti pasti menikah juga. Masa kamu mau bawa grup Liu sebagai mahar untuk pria asing itu? Saya hormati Anda, panggil Anda paman. Apa yang kau omongkan? Pria liar apa? Seluruh Jiangcheng sudah tahu. Kamu punya hubungan dengan Lin Beishuan dari Lin Group demi memenangkan tender. Kamu rela jual diri. Kamu bikin malu keluarga Liu. Liu Ling, kau asal bicara ya? Ada bukti? Saya usul segera copot jabatan CEO Liu Yushi. Siapa setuju, siapa tidak? Saya setuju. Saya setuju, saya setuju. Baik, kalau semua setuju, mulai hari ini jabatan CEO Liu Yushi dicopot. Saya tidak setuju. Saham saya paling banyak. Saya punya hak veto. Lupa bilang, sekarang sahammu bukan paling banyak. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Secara harfiah,
saham milikmu dibandingkan dengan kami saham semua orang masih ada sedikit selisih. Kalau kamu tak bisa pimpin grup, pilih orang yang mampu untuk pimpin grup. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Selamat datang CEO baru grup Liu Ling. Terima kasih atas dukungan kalian. Mulai hari ini, saya akan pimpin grup Liu ke level lebih tinggi menuju kejayaan. Saya sangat tidak setuju. Tak ada gunanya kau tak setuju, karena saham kami lebih banyak dari kamu. Liu Ling, kau bajingan, kau pengkhianat keluarga Liu. Tak tahu malu. Dulu di Jiangcheng, Liu Ling rela kerjasama dengan Wang Chengming, sampai rela korbankan kepentingan keluarga Liu. Ku dengar. Kalau dia bisa khianati aku sekarang, suatu saat dia juga bisa khianati kalian demi untung. Ada pepatah. Tak ada teman abadi. Hanya ada kepentingan abadi. Selama Liu Ling bisa pimpin kita ke tingkat lebih tinggi, apa salahnya kerja sama dengan Wang? Wang Chengming dari grup Wang suka padamu. Kenapa tidak menikah saja dengannya? Itu juga hal baik. Jangan harap. Pernikahan saya yang tentukan. Kalian cuma duduk santai, terima dividen tanpa usaha. Kapan kalian punya hak atur saya? Liu Yushi, jangan menolak baik, terima buruk. Kata-kata kamu ini agak kekanak-kanakan. Ini memang persaingan bisnis biasa, tapi tak masalah. Saya suka sikap jujurmu. Saya tahu di Jiangcheng, hubunganmu dengan keluarga Lin juga tak jelas. Ya, Lin Beishuan, dia bawa anak perempuan. Saya dengar hubungannya dengan wanita lain juga rumit. Orang seperti itu tak layak untuk keluarga Liu kami. Lihat aku. Aku sendiri menopang keluarga Liu, keluarga sebesar ini. Aku sangat lelah. Kamu hanya perlu nikah dengan keluarga Wang. Keluarga Wang sudah bilang, nanti setengah aset mereka akan dibagi ke keluarga Liu kita. Nanti grup Liu kita di seluruh negeri pun akan jadi perusahaan top. Yushi jangan kecewakan niat baik Wang Xiao. Banyak gadis muda di negeri ini ingin menikah dengannya, tapi tak bisa. Jangan sampai kamu tak tahu diri. Pantas kalian semua memberontak? Ternyata Wang Chengming janji seperti itu ke kalian, tapi belum tentu dia tepati. Kalau mau jual, jual saja anak kandung kalian. Jangan coba-coba paksa aku. Maaf, aku tak ikut. Liu Yushi, kamu masih punya 1 hari untuk pikirkan. Besok di rapat pemegang saham, beri aku jawabanmu. Sebaiknya kamu proaktif, biar masih ada muka buatmu. Jangan mempermalukan diri sendiri. Kita lihat saja nanti. Bukankah ini Broly? Lama tak jumpa. Sudah, jangan banyak bicara. Kau pasti tahu soal aku, kan? Masalah ini sudah heboh di mana-mana. Tentu saja aku tahu. Ini 5 juta. Semua hartaku. Aku mau kau bantu satu hal. Apa yang harus kulakukan? Beishuan, urusanmu di Jiangcheng sudah beres? Semuanya sudah selesai, dan aku juga sudah siapkan sebuah kejutan buatmu. Kau pasti bakal sangat terkejut. Beishuan, bagaimana kalau kamu jangan ke Jinghai? Ada apa dengan Yushi? Beishuan, ada beberapa hal sulit dijelaskan singkat. Aku juga tak bisa kendalikan diri. Tetaplah hidup baik di Jiangcheng. Maaf ya. Kita putus saja. Liu Yushi, cepatlah. Kenapa lama banget sih? Rapat pemegang saham akan segera dimulai. Aku tahu. Sekarang baru nangis ya. Dengar ya. Hari ini siapapun datang, tak bisa selamatkan kamu. Kita saudara kandung. Kamu harus sekejam ini? Kamu malah ingatkan aku. Ya, hari ini aku mau uangnya dan seluruh grup. Cepat! Oke, semua sudah hadir. Rapat pemegang saham dimulai. Pertama, perkenalkan pemegang saham terbesar grup, Liu Ling. Halo semua, mari kerjasama. Tolong saling bantu. Kita semua sudah saling kenal, jadi tak perlu perkenalan lagi. Lanjut ke agenda berikutnya. Pemberhentian Liu Yushi sebagai CEO. Siapa setuju, siapa tidak? Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Saya tidak setuju. Penolakan tidak berlaku. Ada yang menolak lagi? Saya tidak setuju. Beishuan,
Kenapa kamu di sini? Bodoh, tentu aku datang buat lindungi kamu. Teleponmu tadi bikin aku panik. Beishuan, aku tak mau libatkan kamu. Ini terlalu rumit. Sekarang semuanya sudah berubah. Sekalipun bahaya, aku tetap jaga kamu. Aku akan lindungi kamu dari semua. Yushi, jangan lakukan ini lagi. Jangan pergi diam-diam lagi ya. Cukup! Liu Yushi, kau kira ini tempat apa? Siapa yang biarkan dia masuk? Satpam, orang ini keluarkan dia dari sini. Berani, dia orangku. Liu Yushi, sekarang kamu bukan lagi presidir grup ini. Kata-katamu tak berlaku lagi. Harus lewat rapat pemegang saham. Semua harus setuju baru sah. Kau mungkin belum tahu. Sebelum kau masuk, Dewan Direksi baru saja memutuskan mencopot Liu Yushi dari posisi CEO. Kau yakin semua pemegang saham setuju soal ini? Tentu saja aku yakin. Benar kan? Ya, benar. Benar betul. Lin Beishuan, bicara dong. Bisu ya Liu Yushi? Aku kasih tahu. Sebaiknya kau nurut padaku. Menikahlah dengan keluarga Wang. Biar kau tetap terhormat. Kalau tidak, kalau aku jadi CEO, kau tetap tak bisa lari. Dan anak ini juga, aku takkan biarkan dia lolos. Beishuan, maaf. Aku tak punya pilihan. Sahamku lebih sedikit dari mereka. Yushi, sebelum aku datang, mungkin memang begitu. Tapi sekarang aku di sini, semuanya berubah. Aku takut banget. Aku mau lihat. Hanya dengan kamu dan Bang Ninghai sedikit koneksi itu masih mau campur tangan dalam Dewan Direksi Liu Group kami? Sebaiknya jangan terlalu cepat senang. Lin Beishuan, kamu suka cari muka kan? Hari ini aku mau lihat bagaimana kamu selamatkan dia. Liu Ling, jangan sombong. Kamu tahu sendiri bagaimana bisa sampai di posisi ini. Apa yang kulakukan kamu nggak pantas tahu. Percaya nggak? Aku bisa bikin kamu kehilangan segalanya sekejap? Mau bikin aku hancur dalam sekejap? Aku takut banget. Ayo tunjukkan padaku. Lin, kamu siapa sih? Berani-beraninya di Liu Group omong besar. Bikin kami hancur. Itu lelucon besar. Aku nggak tahu kamu sakit apa atau salah minum obat. Kalian akan segera lihat hasilnya. Tunggu sebentar. Aku akan kembalikan Liu Group ke tanganmu lagi. Beishuan, aku hargai niat baikmu. Tapi itu mustahil. Aku tak mau di sini lihat wajah menjijikan ini. Tunggu sebentar lagi. Aku siapkan kejutan besar buatmu. Tentu aku bisa pengaruhi keputusan Dewan. Tapi bukan karena relasi Bang Ninghai. Tapi karena ini. Lin Beishuan, kamu harus sadar diri. Bahwa dokumen rusak mau campuri Liu Groupku? Lihat baik-baik. Ini surat transfer saham ditandatangani Wang Chengming. Di dalamnya termasuk semua saham Wang Group. Tentu saja, di dalamnya juga termasuk saham Liu Group kalian. Sekarang katakan padaku, dari kita berdua, siapa punya saham lebih banyak? Beishuan, maksudmu kamu sudah dapat saham Wang Group? Tapi Wang Chengming itu mana mungkin kasih saham ke kamu? Mana mungkin dia nggak penting. Yang penting kamu senang. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Si Wang itu pasti nggak akan sebodoh itu. Kalau saham Liu Yushi ditambah saham anak ini, Bukankah lebih dari 51%? Gawat, saham mereka sudah lewat 51%. Satu kata bisa batalkan semua usaha kita. Dasar tak berguna. Kenapa nggak muncul dari tadi, malah muncul sekarang? Dengar aku dulu. Perjanjian saham ini pasti palsu. Grup Wang tak mungkin memberi aset sebanyak ini ke orang luar tanpa alasan. Meski kontrak ini asli, itu pasti didapat dengan cara licik. memang tak mungkin. Perjanjian ini tak sah. Benar, tak bisa dihitung. Lin Beishuan, mau bilang apa lagi? Cepat pergi dari sini. Beishuan ini, Yushi, percaya padaku. Kejutan terbesar hari ini bukan ini. Kalian benar-benar picik. Sampai aku harus repot hadapi kalian. Kalian harusnya bersyukur. Soal buat kontrak palsu, kalian belum layak. Soal bikin kontrak palsu, kalian belum layak. Terus saja pura-pura. Grup Lin kalian itu apa sih? Tak sebanding dengan grup Liu kami. Hari ini, apapun cara yang kau pakai, hasil akhirnya tetap sama. Makanya kau itu katak dalam tempurung. Grup Lin kami memang tak terlalu kuat di dalam negeri. Tapi pernah dengar grup Melon? Jelas itu grup energi dan teknologi tinggi. Nilainya lebih dari 100 miliar. Tapi apa hubungannya dengan kamu, Lin? Lin Beishuan, berhenti mimpi di siang bolong. Harus lihat peti mati dulu baru percaya ya, Sukian.
Disetujui negara grup Melon resmi pindah ke bawah grup Lin. Jabatan ketua grup Lin dipegang Tuan Lin Beishuan. 1 jam lalu grup Lin di bursa saham sudah selesai akuisisi saham grup Liu dan Wang. Itulah faktanya. Itu kenyataannya. Kalian mau keluar dari Liu dengan terhormat atau aku bantu kalian keluar terhormat? Kalian mau keluar dari Liu dengan terhormat atau aku bantu kalian keluar terhormat? Jadi ini kejutan terbesarmu untukku. Ternyata ini, Tentu saja aku sudah pikirkan sekarang aku sudah jadi pemimpin grup Lin. Jadi aku akan berusaha jaga kalian berdua. Apa? Beishuan, ada apa? Zhuang Xunli dan Shen Qing menculik Yi. Mereka bilang lokasinya di mana? Atau minta uang tebusan? Tidak minta uang. Cuma suruh aku ke pabrik tua di utara kota cari dia. Beishuan, kamu jangan pergi. Ini jelas Zhuang Xunlin nekat mau balas dendam padamu. Kamu pergi sendiri, pasti sangat berbahaya. Tak bisa pikir panjang lagi. Aku harus selamatkan Yi. Aku ikut kamu, aku juga mau. Kalian berdua tak boleh pergi. Keadaannya sudah darurat. Aku tak mau kalian bahaya lagi. Beishuan, Kita cari Chen Pingnan. Pergi bareng dia. Yi. 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 Kami sudah siap. Bisa mulai sekarang? Yi, putri baik Mama. Maafkan Mama. Kesehatanmu selalu lemah. Dokter bilang kamu tak bisa hidup sampai 18. Mama benar-benar butuh uang ini. Di kehidupan selanjutnya, Ibu pasti akan baik padamu. Mulai sekarang. Yi, kamu di mana? Ini ayah. Zhuang Xunli, keluar. Zhuang Xunli, brengsek kau. Tenanglah. Lin Beishuan, akhirnya giliranmu. Apa sebenarnya maumu? Sebut saja harganya. Apa yang kau sombongkan? Aku benci sikap sombongmu itu. Kamu masukkan ayahku ke penjara. Juga rampas segalanya dariku. Uang status wanita. Kamu suka main-main ya? Aku akan mainkan perlahan bersamamu. Ini tanda tangan. Tanda tangan atau tidak? Pikirkan baik-baik. Setelah tanda tangan, hartamu jadi milikku. Semuanya milikku. Demi orang sakit seperti dia, pantaskah? Sudah ku tanda tangani. Cepat bilang di mana Yi. Jangan lupa soal ini. Tanganku cacat gara-gara kamu. Ayo. Kembalikan padaku. Pukul. Ayo pukul aku. Pukul lebih keras lagi. Katakan di mana Yi. Minta dulu, ayo minta. Kumohon padamu. Lebih keras. Kumohon bilang padaku. Di mana Yi? Lebih keras, aku tak dengar. Di mana Yi? Tolong katakan padaku. Ayo. Ayo merangkak di bawah kakiku. Setelah itu, aku kasih tahu di mana dia. Merangkaklah. Cepat merangkak. Yi. Cepat merangkak. Ayah datang.
Ayah, Beishuan, Kau tak apa-apa? Yushi, bagaimana kalian temukan Yi? setelah kau pergi, aku cari teman. Lacak lokasi HP Shenjing. Kalau telat sedikit, kita tak akan lihat Yi lagi.